Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi hari ini di pembelajaran di pembahasan mengenai forensik dan pemrograman web. Kita akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana. Nanti contohnya seperti ini. Ada loggingnya dan ada helpnya. Ada menggunakan off canvas. Loggingnya nanti ada database-nya gimana buatnya. Kemudian ada menunya dan ada logout. Bagaimana buat ini kita akan pelajari hari ini, oke? Iya. Silakan ikutin terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang nggak subscribe kebangetan. Ya. Kalau mau berbagi silakan di share. Yang suka silakan like. Ada pertanyaan di komen. Oke? Buat penandaku di kelas, silakan dibuka komputer server labnya, ya masing-masing. Ya pertama, kalau mau dapat source code-nya, silakan masuk ke GitHub saya, download dari github.com/hariwitriyono apk sampel 1. Dijamin oke, bisa langsung pakai buat skripsi. Ya, oke ya. Ya, kita tinggal belajar bagaimana buatnya, dan harapan saya pembelajaran ini membuat kalian tidak seperti Eskom yang lain. Ya, supaya apa? Supaya kalian bisa memforensik aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, paham ya? Oke, insya Allah saya akan buatkan juga versi Python-nya dan versi yang lain ya. Oke. Ya, yang mau buat skripsinya ini silakan nanti bisa ini sudah ada, tinggal diisi beberapa bagian yang belum ada, isi sendiri dah. Ya. Ada beberapa judul yang bisa diangkat dari sini. Yang pertama pemanfaatan kelas Plotly.js ya. Jadi pemanfaatan kelas Plotly.js untuk penyajian data statistik. Silakan nanti kasusnya apa aja ya. Ya, pada contoh kasus di sini kita akan menyajikan informasi mahasiswa per program studi khusus buat mahasiswa saya semuanya yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan di mana saja berada. Oke. Ya, data program studi akan bertambah sesuai ketika kita masukin data. Oke. Ikutin terus, jangan lupa panteng, plototin, catat, praktekkan. Oke. Ya, jangan hanya asal download dan baca kode. Oke. Baik, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan menggunakan framework CSS Bootstrap ya. Kenapa saya pilih Bootstrap? Umat sedunia lagi ya. Ya, rata-rata semua aplikasi web itu framework CSS-nya menggunakan Bootstrap ya. Oke. Maka Anda bisa silakan akses Bootstrap 5 di Web3School ya. Ya, sekali lagi ini bukan endorse ya. Bukan endorse. Gimana bukanya? Buka tab baru Web3Schools Bootstrap 5 index. Ini kenapa saya pakai ini, Pak? Ya, kenapa ini saya dipakai? Kan pakai ke sini, Pak. Biasanya ngetik, Pak. Enggak, karena saya tahu kalian ngetik programnya pakai jurus kuntau, ya. Sehingga kalau buat aplikasi ngetik satu halaman bisa 1 hari nanti. Ya. Oke, karena itu kita pakai cara copy paste dari kode-kode yang ada, tapi Anda paham copy pastenya dari mana. Oke ya? Oke, sekalian belajar codingnya, oke? Baik, ini bahannya. Kemudian Bootstrap, kita juga akan menggunakan fasilitas aplikasi Bootstrap Form Builder untuk mempercepat proses pembuatan form. Bootstrap Form Builder ya. Nah, nanti kita buat ini. Jangan lupa untuk mencobanya di server lokal, hidupkan sampai P Anda. Hidupkan server Apache dan server MariaDB atau MySQL-nya. Kemudian kalau males ngetik untuk impor dan membuat database, silakan diaktifkan aplikasi PHP MyAdmin ya.
Aktif ya. Nah, inilah bahan-bahan kita semua. Jadi ada aplikasi W3 School Bootstrap. Terima kasih W3 School, thank you very much. Oke. Dan ada dari Bootstrap Form Breeder, thank you very much Mr. Chris Yodirian. Oke. Contohnya ini, dan ini GitHub saya untuk Anandaku seluruh dunia. Dunia manusia, dunia jin, dunia monyet, dunia semuanya. Oke, ya. Ya. Oke, pertama kita akan buat login ya. Jadi kita akan buat login seperti ini. Ada navbar, ini namanya navbar ya. Maka Ananda semua untuk buatnya bisa cari di Bootstrap, pilih yang bagian navbar. Silakan yang sama yang di kelas. Oke, baik. Kita akan buat navbar untuk yang bagian atas dan nanti juga untuk menu. Maka silakan ke Bootstrap 5 dari W3 School di bagian navbar. Tekan tombol try it yourself-nya sehingga muncul jendela baru ya. Oke, kita akan buat ini nanti hilang semua ya, hilang semua karena nanti kita ganti dengan apa, login forum ya. Oke ya, udah siap? Oke, kalau udah siap gimana Pak? Kalau udah siap ya, kita copy kodenya satu-satu, jangan lupa buka dulu notepad ya. Nah, pakai Notepad++ boleh, pakai Visual Studio Code juga boleh, pakai Sublime Text boleh, apa saja boleh. Saya ajak pakai yang paling ringan. Yang paling ringan adalah Notepad++ ya. Pak, nggak ada Notepad++, download. Pak, nggak ada internet, pakai Notepad yang ada di Windows-nya ya. Jadi boleh pakai Notepad yang biasa, yang ini ya. Cuma bedanya apa? Tidak ada baris kode ya. Oke. Ya, kalau pakai Notepad++ ada baris kode. Oke, silakan di copy dari mana, Pak? Oke. Kita copy pertama struktur HTML-nya dulu ya. Copy dari doctype sampai body ya. Ya. Copy, letakkan di sini, jangan lupa kalau pakai Notepad++, file barunya diubah dulu language-nya. Language-nya diubah jadi PHP baru dipaste sehingga nanti kita tahu mana yang salah, mana yang benar karena ada warnanya, ya. Oke? Ya, sekarang kita tinggal buat buntutnya, penutup body. Maka kembali ke coding kita yang udah terbuat tadi biar nggak payah ngetik, ambil dari body juga ya. Nah, ini. Ya. Kopikan ke bawah, nanti yang tengah-tengah ini untuk diisi, oke? Nah, ini boleh diganti titelnya supaya lebih manis lagi, nggak kayak gini ya. Oke? Ini judulnya masih Bootstrap, harusnya apa? Sistem Informasi Mahasiswa Prodi. Oke ya. Kita copy aja, saya malas ngetik. Oke. Ya, nah sehingga kalau di save-nya namanya apa Pak? Save-nya simpen di APK 63 tadi ya, di login ya. Ya, simpan di namanya login atau kalau mau langsung diakses, namanya index ya. Jadi kalau namanya index itu langsung diakses. Kalau namanya login dia harus mengakses loginnya, oke? Ya, saya buat sampel aja ya di sini ya. Ya, saya buat folder baru, APK sim MHS ya, nanti biar bandingkan. Ini filenya saya kasih nama index.php. Oke, sehingga ketika kita jalankan localhost APK apa tadi nama foldernya? Nama foldernya tadi APK sim MHS ya.
Oke, maka ketika kita panggil localhost, ya, indeksnya masih kosong, tapi judulnya sudah ada, ya. Oke, kita akan buat navbar dulu ya, supaya nanti bentuknya ada kayak gini. Oke, ya, sekarang silakan kita pakai container fluid. Container fluid itu adalah ada di sini kontainer ya. Kita pakai yang fluid supaya full weight container, sehingga dia full layar, mau kecil mau gede dia ngefull. Tapi kalau kamu pakai kontainer saja, ada sisa di sebelah kiri, atas dan bawahnya ya. Kalau pakai kontainer fluid hanya ada di sisa di atas sama di bawah. Mau pakai yang mana? Saya tawarin, Anandaku yang di kelas mau pakai yang mana? Mau pakai fluid atau mau pakai kontainer aja? Yang full. Yang full. Kalau yang full berarti kita pakai yang kontainernya fluid. Nah, copy yang ini. Ya. Boleh kedua-duanya langsung aja satu copy. Masukin di antara body. Ya. Lalu supaya ini bertuliskan login forum, kita ganti login forum ya. Ya. P-nya nanti ini kita isi dengan forum login ya. Oke. Ya. Forum login itu kita dapat dari database baru yang tadi di sini silakan Ananda impor semuanya dari APK sampel. Oh, belum masuk ya? Oke. Bentar, saya masukin lagi. Saya ekstrak dulu ya. Ya, ini sekalian belajar bagaimana membuat dump file ekspor ya. Oke, sudah masuk APK sampel 1. Ya. Oke, saya masukin ke GitHub saya dulu. Ya, silakan nanti Ananda yang di rumah oke. Tinggal impor ini ya, di-download dulu. Nah, nanti dibuat database baru. Caranya kayak begini. Tinggal pilih database, create, kasih nama aplikasi sampel 1 ya. Aplikasi sampel 1 tinggal create. Kemudian setelah dia dibuka, kemudian tinggal impor kayak pembelajaran terdahulu ya. Silakan lihat videonya. Pilih filenya. Pilih filenya, ambil downloadan dari GitHub saya tadi, database-nya, aplikasi sampel 1, tinggal di open, kemudian tinggal go. Kalau benar, maka nanti akan terbentuk 3 buah file. Ada file untuk login, mahasiswa, dan prodi. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya di komen. Lanjutin ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan buat judulnya, ada login forum, maka pada H1 ini kita buat login forum. Oke. Kelasnya kita isi kelas navbar. Maka bagaimana caranya? Kembali ke navbar. Ya, di sini ada kelas navbar. Maka kita akan mengganti ini navbar ya. Ya, masukin kelas navbar. Ya. Oke. Diganti di sini dengan kelas navbar. Oke. Simpan ya. Oke. Sekarang kita cek hasil kita. Masih kosong tadi ya. Kita refresh. Ya. Login formnya kayak gini ya. Belum ada warna. Maka untuk warna kalian bisa menggunakan BG color. Pakai color apa maunya?
Ya. Atau boleh lihat di navbar tadi ya. Ya, di sini ada contoh-contoh warna, ada BG Danger, warning, info, primary, success. Oke. Saya senang warnanya Rasulullah. Ya, saya pakai BG success, maka saya tambahkan di bagian kelas pakai spasi. Ya, tinggal nambahkan kelasnya BG success sehingga warnanya menjadi hijau. Oke, kita cek. Ya, hijau ya. Paham? Oke, ya. Sekarang kita akan buat dia ada sudutnya enggak runcing ya. Sudutnya bulat ya. Maka Ananda bisa ambil dari flex boleh ya, atau dari navbar mungkin ada juga ya. Oke, saya ambil namanya pakai rounded ya. Jadi ini ditambahkan rounded 5 ya. Saya pakai nomor 5 roundednya. Kita lihat rounded 5 kayak apa. Ya, maka dia sudut dari ini akan membelok ya. Paling besar 5. Mau dikecilin lagi boleh kalau nggak suka 5. Pakai nomor berapa? Nomor 3, oke. Agak kecil. Ya, nggak terlalu tajam ya. Paham? Ya, kalau yang saya pakai ini 5. Nah, sekarang bagaimana tulisannya ke tengah itu dipakai Just TV ya. Di flex juga ada atau di nav ini juga ada. Pada BS5 nav itu Anda ambil Just TV Content Center. Ini kelasnya. Just TV Content Center membuat tulisan ke tengah ya. Maka supaya dia ke tengah ini, masukin lagi di kelas ini. Pakai spasi lagi, pastekan, simpan. Silakan di refresh, tulisannya ke tengah. Paham ya? Oke. Kemudian supaya tulisannya putih, Ananda semua bisa menggunakan tadi di navbar boleh, atau di ini bisa ya, ada warna teks tadi ya, atau di color tadi ya, di color tadi ya kalau nggak salah ya. Ya di color ya, di text color itu ada, misalnya saya mau pakai warna putih, text colornya white, maka masukin saja pada kelasnya. Oke, kita simpan lagi. Sekarang kita refresh, maka logingnya berwarna putih. Paham ya? Halo? Ada pertanyaan? Silakan di komen. Baik, berikutnya kita akan membuat sebelah kiri ada forum, sebelah kanan nanti ini namanya card ya. Kemudian cardnya juga kita modifikasi sehingga ketika tombol help-nya dipencet akan ada off canvas ya. Ya, off canvas, dia bersifat toggle, bisa munculin ke kiri ke kanan ya. Ya, jadi lebih manis ya. Fotonya pun juga nanti kalau nggak mau disimpan bisa ngambil foto yang ada. Contoh, saya mengambil foto mahasiswa kali ya. Ya, atau kalian aja deh ya ini ya. Atau saya ngambil dari UMB-ACID aja ya. Rame-rame ini ya. Ini aja dah. Oke, kita buka gambar di tab baru. Ya, gambar ini akan kita masukin ya. Gambar ini kita masukin menjadi pengganti dari ini. Oke ya. Oke? Ya. Jadi caranya ini tinggal dibuka aja. Tapi ini dalam ini nggak boleh ya. Harus izin dulu. Ya, ini kita buka sebagai tab baru. Nanti alamat gambar ini kita jadikan kontennya. Oke? Ya, sekarang halo. Ya, kita akan buat dulu bagi dua dulu ya. Bagi areanya menjadi dua. Ada forum, ada card. Maka bootstrap apa yang kita pakai? Yang kita pakai bootstrap grid ya. Oke.
Bootstrap grid yang mana, Pak? Pertama kita pakai row, karena satu row itu berarti satu baris. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya satu baris, ya, tapi dua kolom. Maka kita buat di bawah ini, ya, pakai class row. Nah, di sini kita tutup dulu div-nya supaya nanti ada dua di sini, ya, ada dua kolom. Kita masukin kolom sekarang. Ambil div class-nya, div class call, ya, div class call. Oke, kita tutup div-nya. Karena mau ada dua kolom, kita buat copy menjadi dua, ya. Yang satu nanti forum, yang satu gambar. Oke, ya. Nah, kita simpen. Kita lihat hasilnya ada nggak? Belum ada, ya. Ya, belum kelihatan, ya. Ya, oke. Sekarang silakan pakai phpMyAdmin. Kita akan membaca struktur login. Karena nanti logingnya berdasarkan tabel login. Ada kode login, ada password. Oke. Membuat forum yang mudah, kita gunakan aplikasi Bootstrap Form Builder. Ya, silakan masuk ke Bootstrap Form Builder. Tinggal copy aja, oke. Saya ambil kode login. Teks yang pertama kita edit sesuai dengan kolom tabelnya kode login. Oke. Karena nyatu, yang bisa diganti hanya di title. Kalau yang ini di ID name itu samakan dengan nama kolomnya. Oke, ya. Paham? Samakan dengan nama kolom. Oke, sekarang kita sudah punya satu tabel. Ini gambar, kalau mau dihilangin, ya, kalian pilih no. Kalau mau ada gambar, boleh pakai icon, atau boleh juga pilih di sini gambar apa maunya, ya, atau boleh pakai yang lain, ya. Nanti saya ajak Anda menggunakan Emojipedia, ya. Gambarnya lebih banyak lagi, ya. Mau gambar yang mana bisa, ya. Contoh mau pakai people, nanti boleh, ya. Nah, misalnya mau diganti people appearance-nya, ya, gambar cewek dengan cowok, ya. Mau pakai yang mana, ya? Mana ya cewek sama cowok, ya? Ya, ini gambar lesbi yang nggak enak, ya. Lesbi. Iya. Kayaknya logingnya bagusnya ini, ya. Student, ya. Ya, studentnya ada yang double nggak? Suka cewek, suka cowok? Cowok cewek enaknya, ya. Bisa cari juga students, ya. Haha, nggak ada, ya. Oke. College. Tak ada. Ya udah, kita pakai yang ini aja, ya. Ya, oke. Nah, kalian bisa pakai itu. Naruhnya di mana, Pak? Tadi kan nggak pakai gambar, ya. No text, ya. Kalian bisa masukin di sini. Nah, sehingga gambarnya kode login nanti tinggal isi di sini. Oke, ya. Paham? Ya, oke, ya. Jadi nanti waktu diisi gambarnya hilang. Oke, ya. Ya, oke. Kalau nggak diisi ada placeholder-nya. Oke, kode login selesai. Sekarang kode tadi, ya. Kalau kode kurang pas, ya, kayaknya, ya. Wah, nggak enak ini, ya. Oke, kayaknya itu aja, barcode aja, ya, credit card, ya. Oke, credit card. Oke, sekarang saya nambah password, ya. Nah, password pada Bootstrap Form Builder sayangnya tidak ada password field, ya. Maka kita ambil dulu text field. Masukkan titelnya, password, unique ID-nya sama dengan kolom, ya. Oke. Nah, kalau mau pakai gambar, boleh sih
pakai gambar lagi. Coba tes ada nggak gambar password. Ya, key ya. Pakai key aja ya. Oke, kita pakai key. Ya. Nah. Oke ya. Nah, nanti udah jadi kan? Oke, sekarang kan tadi ada indeks ya. Di sini untuk forum, yang di sini untuk gambar ya. Oke, maka sekarang kita kembali ke form builder. Di sini ada kode. Tapi ini submitnya mau jadi submit atau mau jadi login nih? Mau jadi apa nih? Login. Oke, kalau mau diganti jadi login, maka form setting button titelnya jadi login ya. Oke ya. Oke, nah setelah diubah semua, baik urutan dan prosesnya, tinggal ngambil ke kode, kamu copy bagian forum. Ya, cepet kan buatnya? Ya, cepet. Makanya nanti kalau buat skripsi 3 hari cukup. Ya. Oke, tinggal naruh di sini ya, Nak ya. Oke, udah masuk ya. Jangan lupa forumnya nanti kita pakai metodenya post supaya datanya disembunyikan ya. Oke, kita simpan Ctrl S. Kita lihat hasilnya, anakku. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri sih tadi. Oh, yang sebelah kanannya belum ya. Oke. Udah jadi ya. Tinggal pakai sebelah kanannya gambar. Oke. Gambar kita pakai card ya. Jadi kita pakai card. Kita pakai card yang tembus pandang. Card. Nah, yang ini aja ya, yang overlay ya, card image overlay. Oke, copy aja ini. Ya. Copy codingnya, masukkan di. Oh, pantas di sebelah kiri. Sorry, salah ya. Ya, ini kita pindahin dulu di sebelah kanan. Ctrl X. Ya, makanya tadi pelan-pelan. Di sini kan kita buat jadi 2 kolom tadi kan? Ya enggak? Supaya nggak bingung, dibuat 2 kolom dulu. Ya, karena forum di sebelah kanan, kita pastekan di sini. Nah, sekarang yang card-nya kita di sebelah kiri. Ya, copy yang ini. Taruh di kolom yang sebelah kiri. Oke ya, simpen. Ya, maka jadinya loh. Ya, sekarang ya, Pak, gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya tadi mau kita ambil dari gambar ini ya. Oke, kita copy ini. Pada bagian image, avatar 1 ini di source-nya kita ganti dengan gambar yang dari UMB ya. Oke, terima kasih Pak Dandi dan teman-teman. Oke, yes. Oke ya, gambarnya mau berapa gede? Ya suka-suka. Kalau mau berapa gede, weight-nya sama pack-nya dibesarin ya. Nah ini weight-nya berapa? Mau berapa weight-nya? Setengah layar aja ya. Setengah layar berarti 50%. Ya, tingginya berapa? Berapa pixel? 300 px, Pak. Oke. Kita cek ya. Kita simpan. Yoi. Ya, gambarnya gede ya. 300 px ya. Oh, full layar. Ini kan sedikit ya, full layar ke kanan 100%. Kita cek 100%. Ya, gak ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan boleh pakai PX ya. Ganti jadi berapa? 300 PX juga ya, sama kawan kan. Oke, Ctrl S. Cukup nggak? Ya. Oke ya. Kayak gitu ya caranya. Weight-nya, height-nya diganti. Mau gede lagi ya, ukurannya ukuran berapa maunya?
400 boleh. Ya, oke ya. Nah, John Doe-nya diganti ya. Ini diganti apa? Tadi apa namanya aplikasi kita? Ya, ini ya. Nah, copy aja deh. Ya. Ya. Klik. Nah, ini tombolnya ya. Nanti tombol ini kalau diklik akan muncul seperti ini. Ada offline canvas ya. Oke. Maka sekarang ini kita refresh dulu. Ya, udah berubah ya. Tulisannya mau warna apa? Ya, kita cek lagi tulisannya. Color tadi ya. Pakai color apa? Color hijau, color merah, color biru. Ya, color biru aja ya. Cukup nggak biru? Ya, biru mungkin cukup ya. Oke, kita coba tes pakai color biru. Teks primary. Kita refresh hasilnya. Ya, enak? Gak enak? Merah aja kali ya. Pakai merah dah. Kalau merah berarti danger ya. Oke. Teks danger. Ya. Kadang-kadang yang buat lama ini ya milih-milih kayak gini. Padahal sebenarnya nggak terlalu ini dulu, nanti aja belakangan bisa. Oke. Ya, sekarang kita sudah punya tulisan merah ya, sesuai dengan warna jasnya. Ya. Nah, kemudian mau bertanya silakan klik ini. Si profilnya kita ganti dengan help ya. Help. Oke. Ya. Ya, kalau sekarang diklik belum ada keluar ya. Oke. Ini udah bisa diketik, tapi lihat kalau diketik muncul ya. Ya, maka tipenya itu jangan teks. Ini tipenya masih apa? Teks, diganti apa? Password. Maka kalau dia password, kita lihat tes. Ya, gambar kunci, tapi ketika diketik oke ya. Paham? Oke. Ya, harapannya nanti ketika ini diklik masuk ke dalam menu utama yang nanti akan kita buat setelah ini. Contohnya nanti seperti ini. Ya, nggak ada sukses ya, biarin langsung ke sini aja ya. Sehingga nanti ada menu ini, ada logo, nanti kita tambahkan ada berandanya pakai statistik ya, pakai JS tadi ya, pakai Plotly.js atau pakai yang lain. Ada menu-menu lain, nanti ketika diklik muncul di sini ya. Oke. Sekarang kita masih di sini, udah siap ini ya. Tinggal buat kanvasnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian WS5 of Canvas ya. WS5 of Canvas itu memunculkan kanvas dari kiri ke kanan ya. Bolak-balik toggle ya. Copy aja bagian ini, pusing amat. Ya, copy sampai div yang ini, ya, taruh di bawah body, taruh di bawah body, di atas fluid tadi ya, ya, oke, ini bagian kanvasnya, tinggal ganti ya, help, ya, misalnya di sini email, kemudian yang ini WA atau HP ya. Oke, ya biar cakep manis kita pakai gambar ya. Ya, ambil dari mana? Ya, ambil dari Emojipedia boleh. Ada objek office ya. Saya ambil telepon cakep mana ya? Nah, yang suka yang mana? Yang ini aja ya.
Enak Kak gambar yang ini? Pakai gambar ini aja dah. Mana sih telepon tadi? Ini aja ya. Oke, kita pakai gambar telepon. Ya. Oke. Yang email. Oke. Ya, saya pakai yang ini emailnya. Ya, taruh di sini jadi lebih manis ya. Oke. Silakan nanti yang mau kirim email ke saya boleh. Oke. Ya, nomor WA-nya jangan ditawarin apa-apa ya. Oke. Ya, nanti kanvasnya akan muncul itu. Sekarang tinggal tombolnya. Tombolnya yang mana tadi? Tombol help ini kan? Ya, kelasnya kita ganti. Kembali ke contoh tadi, kelasnya ditambah database toggle dan database demo ini ya. Karena apa? Demo ini membaca demo yang tadi kita letakkan, yang udah kita ubah isinya ya. Kita copy ini, masukin di dalam button ya. Oke, tetapi di sini kita nggak pakai button, kita pakai href ya. Maka masukin aja di komponen parameternya. Oke, kita simpan. Sekarang ketika kita refresh ini ya, sudah masuk ya, sudah ada off kan pas ya. Sekarang off kan pasnya kita akan buat bulat-bulat seperti ini tadi ya, seperti yang ini. Ada radius ya. Oke, ada radius. Maka pada bagian kanvas di sini ya, masukin apa tadi? Masih ingat kelasnya apa namanya? Rounded ya, tadi nomor 3 ya. Rounded 3. Kalau mau rada besar rounded 5 ya. Oke, rounded 5 boleh. Ini kita refresh. Mana sih punya kita tadi? Ini ya. Oke, ini saya refresh. Oke, roundednya 5 ini ya. Kalau roundednya 3 kayak gini dia dikit. Roundednya 4 lebih tajam lagi. Oke ya, udah jalan ya. Ya. Oke, nah ini buttonnya belum ada gambar. Oke, kita pakai buttonnya exit atau close, ada nggak? Tak ada. Close. Door aja lah, ganti pintu ya. Pusing-pusing. Kita pakai door aja. Ya, oke, kita pakai door. Maka kita ganti. Mana sih butonnya ini? Ya. Close. Ya, door close. Sehingga ketika kita refresh ya, gambarnya sudah close. Ininya mau diganti juga? Oke, misalnya ini mau diganti dengan exit ya. Exit. Oke, kita cari di objek aja deh. Objek event. Oh, event ya. Event. Activity. Ada nggak exit? Mana sih exit? Gambar apa sukanya? Apa mewakili exit ya? Close-nya set. Tak ada ya.
Oke, gambar ini boleh nggak? Ini aja dah. Atau ini ya? Nah. Masukin di tombolnya. Ini kita refresh lagi. Ya, tombolnya udah ada ya. Jadi kalau dipencet ya. Oke, jadi ya login forumnya tinggal connect ke database. Maka selanjutnya kita buat file baru ya, namanya koneksi ya, pakai PHP. Ya, pertama kita pakai variable host. Kemudian variabel user, kemudian variabel passwordnya. Oke, ya yang kita sudah pelajari pada praktikum 7 ya, manajemen user kemarin ya, pada pekan lalu. Database-nya namanya apa tadi? Database-nya apa namanya? Oke, aplikasi sampel satu. Oke ya, saya copy aja. Oke. Ya. Kemudian kita gunakan variabel koneksi sebagai pengontrolnya. MySQLi tipenya, MySQLi apa? MySQL Connect. Nah, kok nggak muncul, Pak? Oke, karena nggak muncul, kita lupa language-nya dijadikan PHP. Maka kalau kita pakai language-nya PHP, ketika kita ngetik MySQLi, langsung dibantu. Ya. Oke, ya kita masukin host, masukin user, masukin pass, masukin DB. Ya. Nah, supaya kalau ada error, ada pesan, or die ya, kita pakai die. Pesannya apa? Server not connected. Oke, tutup PHP-nya. Oke, simpan. Kasih nama apa? Kita kasih nama koneksi db php filenya. Nah, sekarang supaya apa yang dimasukkan di kode login dan password terkoneksi ke database dan bisa membaca data ini ya, sehingga kalau nanti logingnya admin, passwordnya admin, dia akan masuk ke menu utama ya. Oke, nah udah mulai siap. Oke, algoritmanya bagaimana? Kita pasang di bawah forum ya. Nah, di sini kita pasang ya, sehingga nanti ada pesannya ada di bawah itu. Oke, kita masukin PHP-nya. Oke, pertama kita akan menangkap tombol submit ini, sehingga mengecek apakah dipencet oleh user atau tidak. If iset ya, perintahnya if iset. Ya, metodenya apa, Pak? Metodenya tadi pakai post. Maka jangan lupa kalau kita pakai post, maka forumnya post ya. Kita cek forumnya dulu metodenya. Oke, metodnya post. Maka di sini server variabelnya post. Namanya apa? Ambil nama dari name tombolnya. Name tombolnya submit. Oke. Ya. Sekarang kita pasang kurawal dari if-nya. Ya, di sini kita akan mengkonekkan ke file koneksi database-nya, include ya. Ya, include, tulis nama filenya. Oke, dia sudah connect ke sini nanti, sehingga semua ini akan masuk di sini ya. Kita nggak ngetik lagi. Tinggal sekarang kita menangkap data, kode login dan password. Oke, kita akan mengambil kode login, perhatikan baik-baik ya. Oke. Ya, ini contoh tidak baik ya, Nak ya. Nanti kita akan lihat contohkan
Yang ini tidak baik, jadi saya ingatkan buat anandaku di rumah dan di kelas. Ini contoh praktek tidak baik, nanti bisa di SQL injeksi ya. Oke, sementara kita buat kayak gini dulu. Ya, nanti biar sekalian dipelajari ya. Oke, selesai. Kan banyakan kalian ketika belajar pemrograman pertama selalu bentuknya seperti ini. Padahal ini adalah bentukan yang tidak baik, bisa dihack. Nanti saya tunjukin ya. Oke, sekarang kita buat SQL untuk memprosesnya. Pakai kutip 2 ya, kutip 2. Oke. Ya, di mana ngambil kode SQL-nya, Pak? Kalau lupa, Ananda kembali ke PHP MyAdmin, pada tabel login, diklik, ambil SQL-nya, pilih yang bukan yang insert, yang select ya, select kode login dan password. Oke, ini kita copy. Ya. Masukin di sini. Ya. Nah, where-nya mana, Pak? Where-nya yang pertama, where-nya adalah where kode login sama in ya. Karena kode login ini nama kolom, ya, kutip tunggal karena dia nanti tulisan. Kutip 2 untuk penutup string SQL-nya, titik-titik untuk menempatkan variabelnya ya. Kita copy ini. Karena nanti kita akan buat satu lagi untuk password, koma, password ya. Oke, udah siap. Sekarang tinggal masukin variabelnya. Yang pertama kode login. Oke. Yang kedua password. Oke. Nah, SQL-nya udah disiapin, sekarang kita tinggal eksekusi dengan MySQL query, MySQL query ya. Oke. Yang diproses variabel koneksi ini dari mana, Pak, dapatnya? Tadi kita ketika buat koneksi, nama filenya apa ini? Nama variabelnya koneksi ya. Maka nama variabel koneksinya kita buat di sini adalah mana tadi? Indeks ya. Nah, ini namanya koneksi. Kemudian SQL-nya kita ambil SQL ini. Oke, selesai ya. Kemudian dicek apakah prosesnya berhasil baik. Kalau baik, maka nanti ada pesannya atau dialihkan ke menu utama. Kalau error, else ya. Ya, nampil juga pesan bahwa kredensialnya tidak berhasil baik ya, selesai. Nah, ini tinggal kita rapikan. Apa isinya ini, Pak? Yang ini nanti kita buat error ketika passwordnya salah, username-nya salah. Ngambilnya dari Bootstrap Alert. Bootstrap Alert. Ya, saya ambil Bootstrap yang ada close-nya karena nanti bisa kita modifikasi ini ya. Boleh juga pakai yang animasi ya, saya cuma senang pakai yang ini aja. Karena nanti kita bisa modifikasi di sini dengan parameter on click ya. Ini kita copy, salin, masukin di sini ya. Oke. Oke ya. Ya, yang ini gimana, Pak? Yang ini kita masukin JavaScript ya. JavaScript Windows ya. Oke. Saya ketik aja nanti JavaScript-nya. Mau pakai pesan juga enggak? Ya, kalau kayak gini kan, kalau benar, ya, muncul ini dulu ya. Baru diklik ini, baru masuk ke menu utama. Sekarang maunya gimana nih? Mau langsung masuk ke menu utama atau muncul pesan dulu? Muncul pesan dulu. Kalau muncul pesan dulu, maka copy aja yang ini tadi. Pusing amat.
Oke. Ya, tinggal ganti ini nanti. Ya, oke. Yang ini sukses, yang ini danger ya. Danger, danger. Ya, oke. Nah, di sini bukan sukses tapi fail ya. Fail. Kita buat kasih pesan. Wrong credential. Info ya. Oke. Nah, kita ingin ketika orang mengclose tadi dia akan masuk ke menu utama, maka pada bagian ini kita tambahkan parameter on click ya. On click sama dengan ya pakai kutip 2 ya. Oke, nah ini kita isi dengan JavaScript apa? Window location harep ya. Window location harep. Oke. Karena kutip tunggal sudah dipakai di echo, maka kalian pakai, mudah-mudahan ini benar ya. Oke. Ditulis nama file menunya, menu PHP ya, titik koma ya. Nah, maka nanti insya Allah kalau kita pencet nih, kita simpan lagi, kita tes dulu ya. Misalnya benar ya, admin. Bukan yang ini, yang ini tadi ya. Admin. Ya, lihat nih. Aplikasi sampel 1 salah. Oh ya, passwordnya incorrect database name. Salah nggak nama kita tuh? Pasti nama database kita tadi. Aplikasi sampel 1, benar ya? Oke, kita copy dulu namanya yang benar. Tadi dikoneksi berarti ya. Oke. Oh, ada spasi, Masya Allah. Ya. Oke, pantas protes dia tadi ya. Oke, kita isi lagi yang lain. Mana tadi ya? Ini ya. Ya. Kita coba admin. Ya, wrong credential. Harinya kemana nih? Oh, if-nya belum dibuat tadi ya. Oke, kita cek dulu. Iya benar, if-nya ya. Oke. Bukan Q yang kita press, tapi nanti yang kita cek adalah hasilnya. Menambahkan MySQLi fetch array dari $Q. Ya, kalau dia ada rekodnya, kalau dia not empty, ada rekodnya ya. Artinya usernya benar, maka akan nampilkan ini. Kalau tidak, dia akan ke sini. Oke, saya mohon maaf diganti dengan ini. Oke, sekarang kita coba ulang lagi. Yes, ya. Ini unexpected if katanya di 54. Oke. Di 54. Oke, if empty ini sudah. Oke. Ya, penutup apa yang belum? Penutup PHP sudah. If yang ini udah ada pesannya belum? Penutupnya dicek sudah. Oke, yang ini sudah, yang ini sudah. Oke. Ya, sekarang kita tinggal buat menu utamanya lagi ya. Oke. Oh, titik komanya udah belum nih? Titik komanya udah ya. Ya, on clicknya sudah. Oke. Nah, tinggal buat aplikasi untuk menu utamanya ya. Nah, menu utama gampang juga. Ini boleh kita tutup ya. Ngambilnya dari mana? Kembali ke Bootstrap 5 ya. Ke Bootstrap 5. Ambil bagian nav ya. Navbar. Oke. Ambil navbar, kita ambil yang ada
pemisahan tombol ke kanan ya. Nah, yang ini ya. Navbar phone button nanti kita gabung dengan kode drop down-nya. Ya, oke ya, sehingga nanti bentuknya menjadi ada laporan kayak gini ya. Ada laporan kayak gini, kemudian ada logout, ada gambar ya. Oke. Ya, kita ambil navbar yang ini ya. Oke, try out yourself. Oke, copy aja ini nggak apa-apa nak. Pusing-pusing amat. Ctrl A, Ctrl C. Buat file baru ya. Kalian kan ngetiknya payah ya. PHP, pastekan, ya. Udah jadi dah, ya. Tinggal ganti. Ini diganti apa tadi? Diganti dengan ini ya, konsisten ya. Sehingga titelnya berubah ya. Oke, biasanya di sini ada bilang menu ya, atau di sininya sebelah kiri ya. Oke. Ya, ini kita kasih nama menu.php ya. Karena apa? Tadi di indeks, ketika close diklik, ini ya larinya kemana ini? Larinya ke menu PHP ya. Oke. Ini juga nanti saya akan tunjukin pada pertemuan berikutnya bahwa kita bisa menghack ini karena nanti tidak ada proteksi ya. Jadi orang nggak perlu login, bisa langsung masuk. Karena apa? Kalau dia tahu nama file programnya adalah menu.php. Oke ya. Nah, sekarang kita coba simpen, Ctrl S. Kita cek. Ya. Menu.php ya. Kita sudah ada menu ya. Tinggal ganti logo. Logonya akan kita ambil dari gambar yang ini ya. Nah, ini kita buka gambar baru di tab baru. Oke. Gambar ini akan mengganti logo. Oke ya. Ya. Ini kita ganti dengan tag image ya, tag img src. Ya. Masih ingat ya? Oke, lebarnya 50 px aja, 50 pixel. Tingginya 50 pixel juga. Oke. Ya, source-nya mana Pak? Source-nya dari server UMB tadi ya. Oke. Sekarang udah kita simpan, Ctrl S, kita cek. Ya, gambarnya udah masuk ya. Ya, sekarang ini akan kita buat beranda mahasiswa, prodi, dan satu lagi nanti ada laporan ya. Oke, kita masukin dulu drop down, navbar drop down. Kita copy aja yang ini. Ya, copy yang ini. Enak kan buatnya? Nggak main ketik-ketik ya. Oke, kita letakkan di sini ya. Ya, oke. Ini kita buat judulnya laporan daftar mahasiswa per prodi. Kemudian ini daftar prodi. Yang ini cari mahasiswa. Oke. Ya, yang ini kita buat home ya. Home atau beranda enaknya? Mau beranda atau home? Home. Oke, home. Mau pakai gambar atau enggak? Ini mahasiswa. Nah, pada penyusunan menu, usahakan menunya itu yang paling sering diakses di paling atas atau di paling kiri ya. Oke. Nah, ini kemudian supaya dia masuk ke bagian bawah ini ketika dipencet ya. Contoh kayak gini, ketika dipencet prodi dia masuk ke sini, pencet mahasiswa ke sini, pencet beranda ke sini, pencet laporan dia larinya ke sini ya. Nah, maka kita pakai metode, salah satu metodenya menggunakan iframe ya.
Oke, iframe ya, yang kita beri nama nanti frm menu ya, misalnya dengan lebar full layar DTH 100% full layar, mau layarnya kayak apa aja, tapi tingginya ya, tingginya kita ambil sama teman berapa ya, 500 px aja ya. Oke ya, selesai. Kita akan masukin ketika orang pencet-pencet yang ada di sini, larinya ke sini ya, ke dalam iframe ya. Oke ya, sekarang kita coba masuk yang barusan dibuat apa, baru indeks ya. Ya oke ya, kita akan buat, kalau dia home akan masukin nama filenya beranda.php, targetnya ke iframe tadi, yaitu iframe kita apa namanya tadi, frm menu ya. Ya oke, sehingga kalau orang pencet home larinya ke frm menu ya. Oke, saya copy aja ini, taruhin di sini semua ya. Ketika prodi juga sama, ketika daftar mahasiswa juga sama, ketika daftar prodi juga sama, cari mahasiswa juga sama. Oke, tinggal ganti filenya. Yang ini nanti kita beri nama mahasiswa.php, yang ini kita ganti namanya prodi.php. Oke, sekarang kita coba simpen, tes ya. Oke, ini kita refresh, udah berubah ya. Home, mahasiswa, prodi, laporan. Oke ya, kita cek home. Ya, udah bener ya. Karena apa? Kenapa not found, Pak? Karena beranda belum dibuat. Mahasiswa belum dibuat, prodi belum dibuat, daftar mahasiswa per prodi belum dibuat. Sudah masuk ya? Kok masuk ya? Apa yang dibuat di sini? Oh, crash masuknya ya. Oke. Kalau gitu nama filenya apa ya? Biar saya samain aja ya. Ini nama filenya DAP/FMS per prodi ya. Oke. Ya, ini kita buat DAP/MHS per prodi.php. Ini namanya daftar prodi.php. Oke. Daftar prodi.php. Oke ya. Yang ini nama filenya cari mhs.php ya. Oke, udah kita simpan ulang. Sekarang kita refresh dulu. Ketika klik daftar mahasiswa, udah langsung muncul ya, karena tadi filenya udah masuk di APK 63 ya. Di 63 sudah ada data tadi kan? Ya enggak? Oke. Oh, yang ini belum ya. Oke, yang ini tadi ya. Oke. Di APK 64 belum ada, prodi masih kosong ya. Oke. Siap. Sekarang kita akan buat dulu untuk entry data prodi ya. Kalau mau cakep kembali pakai Bootstrap ya, Bootstrap Form Builder. Oke, kita refresh ini. Ya, oke ya. Mau ganti tab baru juga boleh. Bootstrap Form Builder, kita masukin data prodi, ambil database, ambil struktur prodi. Pertama kita ambil untuk merekam kode prodi, Ctrl C. Mana tadi bootstrapnya? Kita pindahin. Oke, ini kita ganti dengan kode prodi. Oke. Ya, oke, udah siap ya. Oke, saya nggak mau pakai gambar. Kemudian berikutnya apa? Nama prodi, gampang banget kan buatnya? Tinggal add. Ya. Oke, submitnya tinggal diganti.
Simpan record baru ya. Siap ya? Oke. Nah, gimana ini Pak? Oke, kodenya sama kayak tadi. Ambil atas, ambil bawah ya. Kayak indeks tadi ya. Oke. Copy sampai body. Masukin di file baru ya. Nah. Ngambilnya di mana ini? Ngambilnya kalau lupa kalian bisa lari ke Bootstrap, ambil di bisa di kontainer ya. Karena di sini nanti ada fluid container atau ini ya. Nah, ini ke fluid ya, sehingga kalian bisa ngambil dari bagian ini ya. Kalau mau langsung bisa pakai sih ini ya. Nah, ini kontainernya masukin. Nah, oke ya. Ini tinggal diganti tabel prodi ya. Oke. Ini juga apa? Tabel prodi. Oke. Ya. Ditutup, jangan lupa bawahnya /div punya kontainer, dan kalau males ngetik bisa ngambil yang bawah ini ya, body HTML ya. Selesai. Tengah-tengahnya dimasukin forum yang mana Pak? Forum yang dari builder tadi. Mana builder kita? Ini ya, tadi kan kita udah buat ini ya. Oke, ini kurang cakep, kita perbaiki dulu nama. Oke, udah cakep ya. Mau pakai gambar nggak? Ya, kalau nggak juga nggak apa-apa, tinggal nanti bisa ditambah. Kita copy forumnya. Ya, copy forumnya, masukin di sini. Pret, Ctrl S, kasih nama apa tadi? Prodi.php sesuai dengan menu utama tadi ya. Di menu tadi ketika diklik prodi, file yang dipanggil adalah prodi.php. Oke, kita tes. Oke. Prodi, yes. Ya, jadi ya. Jadi ya, oke. Ya. Paham? Oke, yang mahasiswa gimana Pak? Sama. Oke, yang mahasiswa silakan nanti Anda kerjakan sendiri ya. Ya. Oke. Nah, ini contohnya memudahkan kita membuat. Oke, sekarang saya mau ajarin dulu menyimpannya. Bagaimana yang mahasiswa, nanti kita coba proses ya. Kita proses, oke. Ya, sekarang kita akan masukin prodi baru ya. Nanti kita kasih kode baru. Misalnya 54201 itu 57201 itu SI ya. SI apa TI sih? Ya, nanti kita masukin kode baru lah, tes ya. Oke. Yuk, kembali ke prodi. Sekarang kita tinggal buat kode PHP untuk proses menyimpan record. Pakai kayak tadi, mirip ya. Oke. Pertama, algoritmanya menangkap tombol submit ya. If set $post. Nah, waktu buat $post, cek dulu. Nih, kemarin banyak yang nanya ya tempo hari ya. Pak, kok nggak mau jalan Pak? Ya, karena apa? Metodenya harus sama dengan di forum. Forum kita udah pakai metode post belum? Halo? Udah pakai metode post belum forumnya? Belum ya? Ya, makanya nanti waktu dijalankan nggak jalan. Maka metodenya harus pakai post. Simpen. Oke. Ya, sekarang tinggal apa? Oke. Kita akan memanggil koneksi lagi ya, maka pakai apa? Include ya, include file koneksi db.php supaya variabel koneksi dan data-data koneksi ini diproses ketika orang sudah menekan tombol submit. Berikutnya kita mengambil data dari kode prodi di name-nya. Kita copy name-nya. Kenapa name-nya Pak? Karena name-nya itu sama dengan data nama-nama kolom ini yang tadi kita copy ya. Oke. Ya, pertama kode prodi apa tadi yang dipakai?
post ya. Oke. Nah, ini saya belum kasih keamanan, masih biasa-biasa saja ya. Oke, nanti bisa dihack, saya tunjukkan juga nanti insya Allah. Atau kalau yang sudah kebelet, silakan lihat videonya di pojok kanan ini nanti mengenai SQL injection. Oke, selesai. Proses 3637 menangkap data dari form. Sekarang kita proses SQL-nya. Pakai ini aja ya. Oke. Ya, gimana ngambil kode SQL-nya, Pak? Gampang. Pada tabel prodi, silakan klik SQL, ambil insert. Nah, ini kita copy semuanya. Ctrl A, Ctrl C. Pastekan di dalam SQL titik 2. Nah, sekarang tinggal ganti. Semua value diganti dengan 2 kutip tunggal, 2 kutip 2 buah titik. Kenapa, Pak? Karena nanti akan dimasukkan variabel-variabel yang sudah tadi diambil dari form. Oke. Variabel pertama, apa yang diambil? Kita lihat urutan pertama di sini adalah kode prodi. Maka masukin kode prodi. Variabel kedua nama prodi. Oke. Ya. Nah, selesai. Sekarang tinggal diproses SQL-nya. Ya. Oke, berdasarkan variabel koneksi yang ada di koneksi DB PHP, SQL-nya tadi yang kita buat, tinggal ngecek if Q. Jika berhasil, maka tampilkan pesan berhasil nyimpan. Kalau gagal, ya, maka tampilkan pesan gagalnya ya. Selesai, tutup. Oke. Ya. Oke, selesai, tinggal nambahkan ini alert tadi ya. Jangan lupa di W3 School alert ya. Mau pakai yang lain boleh, tapi saya sukanya pakai yang ada close ya. Yang ada close. Nah, ini ya. Oke. Copy yang ada close. Ya, yang ini kalau berhasil menyimpan, sukses ya. Record, save it ya. Simpan. Ini file gagal. Oke, ya. Ya. Selesai, Ctrl S. Mari kita coba tes. Ya, kita cek. Oke, prodinya ada teknik informatika dan sistem informasi ya. Kita tes. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Prodinya namanya tes. Oke, belum ada pesan, Pak. Kita cek. Udah masuk belum? Ya, kenapa belum masuk ya? Kira-kira ada yang tahu? Ya, sekarang cek. Kalau dia belum masuk, bagaimana kondisinya? Kita cek dari SQL-nya. Ya, oke. Ya. Value-nya udah benar belum ya? Kita cek ya. Oke. Maka tambahkan kode echo $SQL. Kemudian exit ya, supaya nanti nggak kemana-mana. Oke, kita cek $SQL-nya. Sudah benar atau tidak. Oke, tes dulu. Ya, tak muncul ya. Kenapa ya kira-kira ya? Oke, ya. Tidak muncul karena apa? Pertama juga cek dulu. Ini nama tombolnya ada nggak? Nama tombolnya apa tadi? Submit. Ya, belum diisi. Jadi jangan gelagapan. Ya, oke. Ya, sekarang kita coba tes. Yes, sudah muncul ya. Nah, oke, tinggal ganti. Berarti ini bisa dihapus. Ya. Oke ya, sederhana ya. Karena tadi post name-nya belum kita isi. Nah, sekarang dia udah bisa nyimpen. Oke. Kita ulang lagi.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tes. Yes. Oke ya. Kita tes, benar nyimpen nggak? Cek di tabelnya. Harusnya sudah ada prodi tes. Oke ya. Oke. Nah, mudah kan? Ya. Nah, kita tambahkan kode baru. Misalnya kalau di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ya itu ada prodi. Oke, pakai data saya aja ya. Oke, bentar saya cari kodenya dulu ya. Saya ngajar lima 55201 teknik ya. Oke. Lima 60201 61201 manajemen ya. Oke. Ya. 61201 ya. S1 manajemen. Oke. Ya, save it ya. Kita cek. Yes, masuk ya. Ya. Pak, ngapus gimana, Pak? Ngapus. Maka kalau mau menghapus, mana tadi menunya? Oh ini, oke. SQL-nya bukan yang insert. Kalau hapus, SQL-nya adalah di delete ya. Maka ini kita akan buat delete. Bagaimana caranya, Pak? Ya, bisa kalian buat di menu cari ya. Jadi tinggal buat menu cari atau boleh nanti mengetik kode prodinya, lalu di sini ditambahkan tombol hapus ya, mencari kode prodinya. Jadi masukin aja kode prodinya, nanti dia akan menghapus ini. Oke, kita akan buat tombol hapus atau mau buat model seperti ini. Bentar ya. Ya. S. Bentar ya, kita tunjukin. Ada yang udah saya buatin di tahun lalu. Ya. Ya. Di sini ada tombol cari ya, sehingga kalau misalnya nyari prodi 66 tadi ya. Oh, nggak ada ya. Oke. 61 ada nggak? Oh, ada. Nah, kalau mau menghapus tinggal pencet hapus ya. Kalau mau edit tinggal diedit ya. Maka bisa diedit ya, misalnya manajemen S1 ya. Ya, sudah disimpan ya. Oke. Maka ketika kita cari di sini harusnya sudah berubah menjadi manajemen 01. Oke. Sekarang saya masukin 60202 EKIS ya, ekonomi Islam. 60202 ekonomi Islam S1. Ya, ini saya coba tutup dulu ya. Oke, save it ya. Ya. Kalau pakai yang ini, sekarang prodinya bertambah ekonomi Islam ya. Nah, oke, ini tinggal pakai tombol cari ya. Nah, ini. Jadi ketik kode yang mau dicari, kode ya. Nah, bagaimana caranya? EKIS misalnya, is. Ya, muncul semua is ya. C. Ya. Cari siapa? Ya, sama di sini ya. Cari D. Gak ada.
Oh, nggak ada orangnya. Ya, cari A. Ada nggak si A? Nggak ada. Ya. Nggak tahu Pak. Nggak usah diisi, di Go aja. Ya, ada si Astri ya. Oke, ya, angkatan 20 kemarin ya. Oke, ya. Siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Oke, sambil di absen ya. Ya, sambil di absen. Ya. Dulu ya. Oke, terima kasih atas pembelajarannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share kalau yang belum subscribe ya. Selamat belajar anakku semua. Yang ada pertanyaan silakan di komen. Yang mau mudik silakan hati-hati di jalan. Jangan lupa kendaraannya safety diutamakan. Oke, thank you very much. See you next time. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.